untuk kesempatan sore hari ini. Hamba-Mu ini hadir di sini karena perkenanan-Mu Tuhan, bukan merupakan suatu kebetulan. Karena hamba-Mu ini percaya ini semua ada di dalam rencana-Mu. Tuhan, pada kesempatan hari ini hamba-Mu ini akan memberikan momen yang terbaik dan akan memberikan pengajaran tentang gelombang. Biarlah melalui hamba-Mu ini akan bisa menyalurkan gelombang sukacita, gelombang percaya untuk yang hadir di sini, dan melihat bahwa kursi-kursi yang kosong akan terisi. Bukan hanya 9, tapi hamba-Mu ini bicara tentang gelombang multiplication, maka akan menjadi 999. Gelombang ini akan terus mengalir dan berpusat dari hamba-Mu sekarang dan akan terus bermultiplikasi. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini sekali lagi, dan kami mengucap syukur atas perkenanan-Mu. Amin. Selamat sore saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Mari kita bangkit berdiri sebentar untuk menyatakan Mazmur 91. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Kita ucapkan bersama-sama ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Silakan saudara-saudara duduk kembali. Pada kesempatan sore hari ini saya akan membagikan gelombang. Gelombang dalam bahasa Inggrisnya adalah wave. Apa sih gelombang itu? Di situ ada 2 gambar. Gambar ke-1 dan gambar kedua. Gambar yang pertama itu seperti kelok-kelok ya. Itu kita bicara tentang sesuatu yang rohani. Sedangkan gambar yang kedua itu seperti air. Itu gelombang secara duniawi. Apa sih gelombang itu? Gelombang itu merupakan suatu getaran yang merambat. Itu tadi kita lihat di gambar yang pertama. Apakah itu kelihatan? Tidak kelihatan. Makanya saya sebut dengan gaya bahasa saya itu secara rohani. Bentuk gelombang itu akan mengikuti gerak yang disebut sinusoide, yaitu gerakan yang terus-menerus dan berulang-ulang. Apa keunikan gelombang? Gelombang itu bisa menghasilkan radiasi elektromagnetik
Untuk apa? Seperti saya bicara dengan speaker, ini adalah gelombang elektromagnetik. Ini yang membantu kita untuk menyampaikan spread firman Tuhan. Dan tadi pemusik memainkan musik, itu adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang terdapat pada suatu medium di antara mereka yang bisa berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen. Ini uniknya, gelombang itu sangat unik. Artinya itu gelombang tidak berpindah secara massal. Jadi berfokus pada satu titik, satu posisi tertentu. Jadi nggak acak ya, nggak langsung gitu. Berpusat pada satu titik. Nanti kita akan lebih melihat secara spesifik gelombang itu kenapa sih bisa berpusat pada satu titik, dan nanti akan kelihatan siapa sih yang bisa menyebarkan gelombang itu. Next slide. Ternyata saya menemukan ada 3 yang bisa menyebarkan gelombang, yaitu tumbuhan, binatang, dan manusia. Tumbuhan kenapa sih bisa mengeluarkan gelombang? Karena tumbuhan itu mempunyai proses fotosintesis, yaitu dia bertumbuh, dia menggunakan matahari sebagai sumbernya untuk dia menciptakan zat hijau daun yaitu klorofil, dan kemudian dia bertumbuh sehingga bisa kita konsumsi sebagai makanan sehari-hari untuk manusia maupun binatang. Itu menandakan bahwa tumbuhan itu bisa menciptakan gelombang. Yang kedua itu binatang juga bisa menciptakan gelombang. Kenapa kok binatang aja bisa menciptakan gelombang ya? Ya iyalah, binatang itu kalau misalnya ada yang memangsa kayak predator tuh, dia udah langsung tahu gitu, karena ada gelombang yang ditangkap bahwa binatang lain itu akan menerkam dia atau membunuh dia. Secara langsung dia akan lari. Seperti anjing dan kucing. Kucing akan lari ketika melihat anjing yang ingin menggigit dia. Jadi sebelum anjing itu menggigit kucing, kucing akan lari. Demikian juga tikus dan kucing. Kucing itu akan menerkam tikus secara diam-diam. Supaya apa? Supaya gelombang dari kucing tidak ditangkap oleh tikus. Kenapa? Karena kalau tertangkap oleh tikus, maka tikusnya lari. Namun hukum alam itu tetap terjadi. Tikus yang sudah menangkap gelombangnya kucing akan lari, of course, karena nggak mau dimakan kan sama kucing. Terus yang ketiga ini yang paling penting, karena kita human, manusia itu memancarkan gelombang. Seperti tadi di awal, doa saya adalah berbicara tentang gelombang, spread, menyebarkan. Jadi berpusat pada satu titik, yaitu titiknya saya. Titik saya ini berpusat dari mana? Dari Tuhan. Saya download dari Allah Bapa di surga untuk bisa menyalurkannya kepada saudara-saudara sekalian. Manusia memancarkan gelombang dengan satu manusia yang bisa menciptakan pengaruh terhadap yang lainnya. Jadi perhatikan saudara-saudara, saya berdiri di sini, saya download gelombang. Kayak tadi saya perkatakan kan, doanya gelombang untuk penuaian jiwa-jiwa. Saya percaya dengan iman, gelombang iman, spread, disebarkan. Itu berpusat pada saya, satu titik. Dan dia tidak akan berpindah secara sembarangan atau massal, tapi dari satu titik teratur akan disebarkan ke kalian semua. Dan untuk yang percaya akan berkata amin, dan akan terjadi pelipat gandaan jemaat. Itu tadi doa saya. Ada amin ya, saudara-saudara? Haleluya. Kemudian next slide. Ternyata secara ilmu pengetahuan itu gelombang ada 3 macam, yaitu gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik, dan gelombang gravitasi. Kita lihat deh, gelombang mekanik itu gelombang apa sih? Gelombang mekanik itu merupakan suatu gelombang yang memerlukan medium. Contoh ya, saya contohkan aja gempa. Kalian tahu kan gempa bumi itu bisa menghancurkan segalanya. Dengan cara apa?
dengan medium air. Ini saya contohkan tsunami. Itu menggunakan gelombang mekanik secara ilmu alam. Kemudian yang kedua adalah gelombang elektromagnetik. Nah, jenis gelombang ini tidak membutuhkan medium. Misalnya yang tadi saya contohkan, saya berbicara ini menggunakan gelombang elektromagnetik untuk memberitakan Injil. Singer dan worshiper menggunakan gelombang elektromagnetik untuk memuji Tuhan. Contohnya tadi udah jelas ya, jadi kita bisa juga memasak menggunakan listrik dan lain sebagainya. Yang ketiga ini yang penting, makanya saya warnai merah, adalah gelombang gravitasi. Kenapa penting? Karena ini berkaitan dengan manusia. Sekali lagi kita itu human, manusia, makanya saya sangat garis bawahi untuk gelombang gravitasi yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Kenapa saya tandai merah? Karena saya ingin membagikan bahwa gelombang gravitasi yang ditimbulkan oleh manusia itu bisa kita pakai untuk mendownload sesuatu yang ilahi. Ini poin yang penting. Jadi kita manusia itu adalah anak Allah. Kita bisa minta kepada Bapa di surga untuk mendownload semua itu. Kemudian gelombang itu sebetulnya ada negatif dan positif. Tadi kita masih berpusat pada gelombang gravitasi ya, yang berpijak pada manusia itu sendiri. Tentu saja gelombang negatif itu kita jangan ambil, tapi gelombang yang positif kita ambil sebanyak-banyaknya. Gelombang negatif itu sebetulnya dikeluarkan dari mana sih? Ini saudara-saudara, gelombang ada di pikiran kita. Jadi medan pertempurannya itu di pikiran. Gelombang negatif dikeluarkan oleh pikiran-pikiran yang tidak baik. Bisa terangkat? Nggak bisa. Namanya gelombang berpusat pada satu orang dan disebarkan secara teratur. Contoh, kalau nggak pakai contoh kan belum jelas ya. Itu adalah iri hati, curiga terus bawaannya, terus cemburu, kesel, nggak senang. Itu gelombang-gelombang negatif yang bisa nyamber ke semua orang apabila kita tidak menjaga hati kita. Kemudian kita beralih ke gelombang positif. Gelombang positif itu terpancar karena pikiran-pikiran positif. Seperti tadi, saya ini sedang meluncurkan kepada semua orang untuk gelombang pemikiran yang positif, yaitu memberitakan firman Tuhan. Gelombang positif itu juga bisa dengan mendoakan orang, membantu orang, berpikiran baik tentang orang. Pokoknya semua yang positif itu adalah gelombang yang baik dan gelombang positif. Ya. Ternyata gelombang negatif itu ada ayatnya loh. Gelombang iri hati, kita coba lihat. Ini saya contohkan di Yakobus 3 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itu gelombang iri hati. Kenapa? Ya of course tentu. Karena itu berasal dari pikiran. Lama-kelamaan orang di sekitar kita itu bisa menangkap bahwa kita tuh nggak suka dengan seseorang yang lain karena ada sifat iri hati. Dan akibatnya akan menimbulkan perbuatan yang tidak baik, jadi jahat. Kemudian contoh yang kedua adalah gelombang kebencian. Yuk kita lihat lagi di 1 Yohanes 2 ayat 9-11. Intinya adalah sebagai berikut. Kebencian di hadapan Allah merupakan kekejian. Seorang pria yang membenci dikatakan berjalan dalam kegelapan, meskipun dia berkata bahwa dia berada di dalam terang. Jadi ini udah jelas sekali di 1 Yohanes 2 ayat 9-11. Whatever, apapun yang orang katakan itu dia berada di dalam terang, dia itu baik. Tapi apabila masih ada benci di hadapan Allah merupakan kekejian. Dan akhirnya akan berjalan ke dalam kegelapan. Saudara-saudara,
Sekarang ini kita sedang dihadapkan pada berita tentang pembunuhan Brigjen. Ini saya mohon maaf bukan berarti ingin menyinggung dalam gereja, bukan, tapi ini contoh bahwa seseorang pria yang menganggap dirinya berada di jalan terang, tetapi di hatinya mempunyai kebencian, dia akan menjadi jahat dan bahkan bisa membunuh. Kemudian next slide, gelombang positif. Apa sih yang disebut dengan gelombang positif? Yuk kita lihat yuk di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebaikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi gelombang positif itu ada ayatnya di Filipi 4 ayat 8 jelas sekali. Ini merupakan gelombang kemuliaan, gelombang keadilan, gelombang kesucian, dan gelombang kebajikan yang sudah saya singgung di depan tadi. Di sini saya akan melihat lagi ya beberapa gelombang yang akan kita bahas. Ada 5 gelombang yang akan saya bahas, yaitu gelombang yang pertama gelombang pelayanan, gelombang peperangan rohani yang kedua, yang ketiga adalah gelombang okultisme, keempat gelombang kehidupan, kelima gelombang akhir zaman. Next slide. Gelombang pelayanan, makin seru nih. Kita lihat di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita semua udah tahu ya, ini tentang amanat agung Tuhan Yesus yang berhubungan dengan pemuritan dan memuridkan. Saya bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridmu dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah gelombang pelayanan. Jadi memang sudah ada di dalam ayat firman Tuhan untuk kita sebagai anak Allah membagikan ke semua orang di seluruh dunia, yaitu amanat agung Tuhan Yesus. Kemudian kita lihat di Matius 28 ayat 19 sampai 20 tentang gelombang pelayanan di dalam gereja. Yaitu tentu saja di gereja ngapain sih? Ya kita melayani Tuhan Yesus, melayani sesama. Karena ada dikatakan di dalam firman Tuhan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan menghormati Bapa. Bapa kita di surga itu sangat adil. Barang siapa melayani Dia akan dihormati oleh Bapa. Kita dapat rewardnya tanpa kita minta. Kemudian next slide. Kita lihat yuk di 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5 tentang meruntuhkan benteng-benteng, yaitu mengenai peperangan rohani. Kita sudah tiba di gelombang peperangan rohani ya. Saya bacakan 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Demikianlah firman Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah. Perhatikan di sini, senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mengatakan setiap siasat perang, siasat apa ya? Sebentar, saya matanya. Siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran, menaklukkannya kepada Kristus. Jadi yang kedua ini pun ada di dalam Alkitab, sudah disediakan, yaitu benteng peperangan rohani. Next slide. Kita akan lihat juga di Imamat 20 ayat 6.
bacakan. Orang yang berpaling kepada roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi yang ketiga ini merupakan gelombang okultisme yang sungguh kita tidak boleh menyentuhnya. Karena firman Tuhan mengatakan hanya sembah Tuhan saja, tidak boleh menyembah Allah lain. Sekarang kita tiba di yang keempat, yaitu gelombang kehidupan. Gelombang kehidupan tidak lepas dari 10 perintah Allah yang kita kenal dengan 10 hukum Musa. Semua sudah hafal, tapi saya akan bacakan ke-10 itu ya. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi saya tegaskan lagi, kita hanya menyembah Allah saja, tidak boleh menyembah yang lain. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Kita tidak boleh memiliki suatu berhala berbentuk patung, benda-benda, cincin batu akik atau apapun juga. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah ini kadang-kadang ada kita dengar salah kaprah ya. Terus menyebut nama Yesus dengan sembarangan, itu juga tidak boleh. Kalaupun masih demikian, sebaiknya belajar untuk dihindari. Karena ini merupakan perintah yang ketiga yang tidak boleh dilakukan. Jadi sembarangan saja, nggak boleh. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, yaitu kita harus beribadah setiap Sabat. Itu sudah kita lakukan ya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Di sini siapa yang tidak punya ayah dan ibu? Pasti punya ya semuanya ya. Dan firman Tuhan mengatakan kita harus menghormati ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Ini termasuk memfitnah. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Ini juga termasuk mengingini istri sesamamu, uang sesamamu, suami sesamamu. Itu tidak boleh. Next, kita tiba ke gelombang yang kelima, gelombang akhir zaman. Nah, kita sekarang ini ada di dalam kurikulum menurut peta Ibrani itu di akhir zaman, yaitu di putaran terakhir. Jadi di putaran terakhir ini kita harus really careful, harus hati-hati banget. Kita lihat di Wahyu 3 ayat 3. Di Wahyu 3 ayat 3 ini adalah merupakan anjuran keras supaya bertobat. Karena apa? Apabila Tuhan tiba-tiba datang, kita masih santai-santai tidak bertobat, masih berbuat dosa, kita akan dilempar ke api neraka. Saya bacakan demikianlah firman Tuhan Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak akan tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Wahyu 3 ayat 3 ini sungguh menyentuh hati saya. Setahun yang lalu mami papi saya meninggal. Pulang ke rumah bapak, kaget karena kondisi mereka itu masih sehat. Kita nggak pernah tahu waktu Tuhan itu datang. Kemudian ini sudah 1 tahun, masih hati saya itu rasanya sedih. Segala sesuatu itu datang secara tiba-tiba. Ini baru dalam contoh orang tua kita. Gimana kalau kita berpikir tentang lingkup dunia, tiba-tiba gitu Tuhan datang, terus kita nggak siap, kita masih asik berbuat dosa. Waduh, repot banget itu. Kita lihat lagi yuk di Wahyu 16 ayat 15. Ini masih sambungan dari Wahyu 3 ayat 3. Maksudnya sambungan itu
buat saya itu ngeling. Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Tuhan mengatakan begini, lihat, aku datang itu seperti pencuri, maka jaga-jaga, siap-siap, jangan sampai ntar ngomong Jakartanya gini, jangan sampai ya buat datang lu nggak siap gitu loh, bajunya aja nggak pantas. Pakaian itu bicara tentang kelayakan kita di hadapan Tuhan, hubungan kita secara intim dengan Tuhan. Bagaimana cara menghadapi gelombang agar kita meraih kemenangan? Tentu saja kita sudah tahu itu gelombang itu apa. Gelombang secara rohani, gelombang secara duniawi, bukan hanya untuk pengetahuan, tapi kita harus meraih kemenangan. Kalau sudah tahu, kita mesti lakukan dan kita harus menang. Hasil akhirnya harus seperti itu, yaitu kita harus melekat dengan Tuhan. Itu satu ya. Yang kedua, kita tidak boleh takut atau khawatir. Orang yang takut atau khawatir itu tidak pernah bersyukur dan tidak pernah berserah. Yang ketiga, kita harus percaya akan janji Tuhan. Yang keempat, kita harus melatih diri agar disiplin. Yang kelima, jangan bahas masa lalu. Yuk kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, melekat dengan Tuhan. Mari kita lihat di Mazmur 91 ayat 14 sampai 15 yang mengatakan bahwa orang yang melekat pada Tuhan akan diluputkan. Tadi yang kita sudah lakukan ya, deklarasi. Dibentengi ketika ia berseru, Tuhan menjawab, menyertai dia dalam kesesakan, memuliakannya serta dikenyangkannya, dan dengan panjang umur akan diperlihatkan keselamatan daripadanya. Ini sudah komplit pokoknya Mazmur 91. Ada ayatnya juga. Terus kita mau lihat yang kedua, kita tidak boleh takut atau khawatir supaya kita menang. Saya bacakan di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita baca lagi di Timotius 1 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Next slide. Tentu saja kita harus menang. Dengan demikian kita harus percaya akan janji-janji Tuhan. Kita lihat di 2 Petrus 3 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Janji Tuhan itu iya dan amin. Yang keempat, melatih diri agar disiplin. Tuhan mau kita disiplin. Kita nggak bisa bilang, oh saya memang begini, mau disiplin apa lagi, berusaha lah. Kita latih diri kita sendiri supaya kita lebih disiplin. Disiplin dalam segalanya, disiplin dalam pelayanan, disiplin dalam perpuluhan, disiplin dalam komitmen gereja, dan lain sebagainya. Kita lihat di Efesus 4 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini intinya kenapa harus disiplin, supaya tidak ada yang bisa mempermainkan kita. Kalau kita nggak disiplin, itu bisa diombang-ambingkan. Jadi rencana semuanya itu meleset, jam itu ngaret dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu apa? Jangan bahas masa lalu. Jadi harus ngapain dong? Kita harus move on terhadap permasalahan yang ada. Move on saja. Gak bisa move on, berusaha untuk move on. Ada ayatnya juga, yaitu di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan mengatakan demikian. Janganlah ingat-ingat
hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang ada di zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Mantap sekali ya firman Tuhan di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Jadi kita bisa nggak bisa harus move on, karena ada janji Tuhan di situ udah jelas. Kita lihat lagi di 2 Korintus 5 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita nggak bisa move on, kita ingat masa lalu terus, nggak keluar dari masalah tersebut, itu kita miss, kehilangan sesuatu yang Tuhan janjikan. Karena Tuhan bilang sesungguhnya yang baru tuh udah datang, lu nggak usah ingat-ingat yang dulu lagi. Kemudian ini ada 2 slide yang paling penting. Saya akan membagikan tentang tabungan emosi, dan ada 4 karakter manusia untuk mendukung bagaimana kita bisa mengatasi gelombang tersebut sehingga tidak kena gelombang tersebut dan hanyut akhirnya terhilang dari bumi. Itu tadi ada 2 gambar. Di slide yang pertama sekali itu gambar 1 yang seperti kelok-kelok. Itu saya sebut secara rohani karena nggak bisa kita lihat dengan mata jasmani. Yang kedua adalah gambar wave, yaitu gelombang laut. Itu bisa kita lihat. Yang saya bicarakan sekarang itu supaya kita bisa mengatasi gelombang tersebut dan tidak dimakan oleh gelombang itu sendiri sehingga terhilang dari bumi. Terhilang dari bumi, perhatikan kalimat saya, artinya itu seperti kita suam-suam buku, akhirnya tidak diterima oleh Tuhan Yesus, tidak berkenan dan dilempar ke api neraka. Tabungan emosi itu apa sih? Kalau kita tahu kan tabungan uang ya, deposito. Ini tabungan emosi. Ini sangat penting sekali. Jadi gini, kita sama menabung adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya agar supaya apa? Agar supaya di kemudian hari kita bisa memakai tabungan tersebut. Karena ini tabungan emosi, emotion, itu tidak berkaitan dengan keuangan, tapi merupakan sesuatu yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita. Sangat penting untuk kebahagiaan kita dalam keluarga, pelayanan gereja, masyarakat, dan ini untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Jadi positif-positif. Kalau tadi kan saya bicarakan ada positif, ada negatif. Tabungan emosi ini percaya, lakukan akan menghasilkan positif untuk diri kita dan positif untuk orang lain. Contohnya gini. Contoh ibu bikin aja deh. Jadi gini, saya sedang jalan di mall, ketemu ibu Abigail. Ternyata saya mau beli kue, itu nggak ada uang. Kemudian ibu Abigail bilang, udah deh saya beliin deh. Itu dia sedang melakukan tabungan emosi. Efeknya akan terjadi saat itu tidak. Mungkin bisa setahun kemudian. Terus setahun kemudian itu saya ketemu lagi dengan ibu Abigail. Ini contoh yang gampang aja. Saya bingung lihat dia, kenapa nangis terus? Ternyata dia punya masalah keuangan tuh. Setahun kemudian ya. Kemudian saya bilang, ini bu, saya ada satu berkat. Ibu ambil aja. Nggak banyak kok, cuma 1 juta. Terus kata bu Abigail, waduh ini banyak banget ini. Kan ibu dulu juga bantu saya nggak punya uang di mall, ibu beliin saya kue untuk anak-anak. Tapi kan itu jumlahnya nggak seberapa gitu loh. Ini 1 juta banyak banget. Terus kemudian saya bilang 1 juta sekarang dengan kue yang setahun yang lalu itu sama nilainya. Itu adalah tabungan emosi. Jadi kita sama-sama bisa mengambil, tapi waktunya itu tidak saat itu juga. Itu berhubungan dengan sesuatu yang terjadi di sekeliling kita, bukan tentang uang. Terus kemudian ada lagi begini. Di suatu pelayanan misi, kita sudah bawa tim. Contohnya saya udah bawa singer, udah bawa semua peralatan, udah bawa mikrofon yang nggak ada kabel. Ternyata sampai sana itu listriknya mati.
tiba-tiba itu satu gembala dari dusun seberang, dia bilang saya ada diesel ya. Akhirnya tuh ditarik tuh dieselnya. Kemudian kita bisa nyanyi, kita bisa menyembah Tuhan. Dia sedang melakukan tabungan emosi yang bukan berbentuk uang, tapi berbentuk pelayanan. Kemudian 3 tahun kemudian bapak ini datang ke Jakarta. Kita tidak tahu dia datang, dan juga dia tidak tahu ada saya di situ dan tim. Kemudian juga punya masalah dengan kendaraan dan lain sebagainya. Akhirnya karena dia pernah menabung dengan cara meminjamkan kita mesin untuk pelayanan, saat itu bapak tersebut tertolong. Ini adalah tabungan emosi. Jadi kita terus lakukan suatu kebaikan, pasti nanti akan bisa berefek di kemudian hari. Kapan kita tidak tahu. Tapi itu ada di ayat firman Tuhan kok. Kita memang harus menabur yang baik sehingga kita mendapatkan yang baik. Bahkan ada firman yang mengatakan bahwa akan bisa berlipat ganda banyaknya. Seperti kita menanam 1 biji jeruk, akan tumbuh 1 pohon jeruk. Masa sih 1 pohon jeruk itu cuma 1 buah, bijinya nggak banyak. 1 pohon jeruk itu mempunyai beratus-ratus jeruk yang bijinya itu banyak. Makanya itu kita bicara tentang sesuatu yang kita tabung untuk kemudian hari, yaitu tabungan emosi. Nah, kemudian yang terakhir ini juga penting banget. Kenapa sih di dalam kehidupan kita ini ada gelombang, tapi kita nggak bisa menang? Kenapa? Karena kita ini terlalu egois dan tidak bisa memahami karakter manusia. Siapa di sini yang nggak punya karakter? Pasti semuanya punya kan? Ternyata itu ada 4 karakter manusia, yaitu 1 tipe sanguin, 2 tipe melankolis, yang ketiga adalah pragmatis, dan 4 adalah koleris. Bagi saudara-saudara yang kepingin tahu saya itu termasuk tipe yang mana ya, bisa japri saya, nanti ada kuis, atau japri Pak Abraham sama Bu Abigail, mereka bisa tuh nanti bagikan itu. Ini penting sekali. Kalau kita nggak paham tentang orang di sekitar kita, itu kita nggak bisa menang melewati gelombang seperti gelombang pelayanan. Itu kan tadi ada 5 gelombang tuh, apalagi sekarang ada gelombang akhir zaman, LGBT di mana-mana. Orang sudah tidak lagi mementingkan baiknya agama, seenak sendiri. Itu kita nggak akan bisa menang. Percaya dengan saya. Kita lihat sanguin. Sanguin itu apa sih? Karakter sanguin ini adalah karakter orang yang suka bersosialisasi. Siapa yang suka bersosialisasi di sini? Nah, itu masuk karakter tersebut. Jadi kalian bisa masing-masing melihat ya, aku tipe yang mana sih? Terus ini juga tipe yang suka berpetualang. Siapa yang suka misi, pelayanan misi di sini? Ini termasuk di tipe sanguin. Terus juga mencari kesenangan dan tantangan, bukan berarti ke diskotik gitu, bukan. Senang dalam melayani Tuhan, itu memang mau kemana-mana, nggak bisa diem. Misalnya ke bangsa-bangsa, ke daerah-daerah, ke panti jompo, pokoknya nggak bisa diem dalam melayani Tuhan. Ada ciri-ciri sanguin. Ciri-ciri tipe ini yaitu supel, mudah bergaul, aktif, yang nggak diem aja gitu, optimis, impulsif, humoris juga, ekspresif dan kompetitif. Ada kelebihan dan juga kekurangan dari karakter sanguin. Of course, makanya kita harus pelajari baik-baik supaya kita bisa lebih menyelami pribadi orang lain. Jadi di dalam pelayanan gak bentrok satu sama lain, saling paham. Yang kedua adalah melankolis. Karakter ini tuh cenderung privat. Maksudnya kayaknya maunya privasi pribadi banget. Terus merupakan tipe analistis, faktual, itu selalu apa-apa tuh ada faktanya enggak gitu. Terus dalam berkomunikasi juga harus kayaknya tegas, harus benar. Orang tipe ini cenderung butuh informasi
Jadi pasti tuh nggak bisa tidur tuh. Gua belum dapat yang lebih nih, gimana sih gitu loh. Harus detail. Kemudian juga dia itu butuh waktu untuk berpikir dan semuanya direncanakan supaya nanti pas hari hanya itu berjalan dengan lancar. Ciri-ciri melankolis apa sih? Itu satu tadi, sangat detail. Sangat detail. Terus juga sensitif. Nah ini kan saya tadi bilang ya, pada saat membicarakan sanguin ada positif, ada negatif. Tipe melankolis itu sensitif loh. Makanya kalau kita tahu nih sebelah kita tuh melankolis, hati-hati dalam berbicara, bisa gampang tersinggung. Terus introvert, mudah curiga, tapi kelebihannya sangat teliti. Bisa apa ya, kalau pekerjaan itu bisa apa? Bisa menjahit baju, bisa bikin jewelry, kayak manik-manik dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pragmatis. Karakter pragmatis ini tenang, relax, easy going, dan simpatik terhadap orang-orang. Nah, ini pandai menyembunyikan emosi. Jadi dia senang nggak senang, dan kita nggak bisa tahu karena dia tutupin. Marah nggak marah, kita nggak bisa tahu karena ditutupin sama dia. Beda dengan sanguin, itu dia senang nggak senang, kita bisa lihat tuh dari mukanya. Ciri-ciri pragmatis itu apa sih? Tenang, kalem, juga tipe yang setia, dan dia nggak suka konflik. Kalau lihat, wah ini bakalan bentrok nih, mendingan menyingkir. Terus juga suka menolong, tapi kekurangannya adalah sulit beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Jadi dia kurang bisa menerima sesuatu yang new ya, dipikir dulu tuh. Wah ini bagus enggak, untungnya apa, ruginya apa, demikian. Yang keempat, yang terakhir adalah koleris. Karakter ini sangat ambisius, kompetitif, dan fokus dengan tujuannya. Wah, ini koleris ini kelihatannya lebih dominan ya dari yang ketiga itu ya. Terus ciri-cirinya apa sih? Tipe koleris itu termasuk sesuai penelitian para ahli itu cerdas. Orangnya itu cerdas. Tidak terlalu suka basa-basi. Nah, kalau kalian itu ketemu yang kayak begini, ada plus ada minus. Kalau kita lagi capek, lagi gampang sensitif tersinggung, itu ketemu tipe koleris ini kayaknya kerempet-kerempet terus ya. Karena tipe orang koleris ini gak pusing. Dia mau suka nggak suka, pokoknya saya ngomong gitu. Mau tersinggung kayak enggak kayak emang berpikirin, itu koleris. Dia merupakan seseorang yang menganalisa dan menggunakan logik. Dia juga tipe orang yang mandiri, konsisten, percaya diri, pede, kreatif. Nah, saya mau cerita sedikit ya tentang 4 karakter ini. Saya contohkan diri saya aja, jangan contohkan orang lain. 8 tahun yang lalu saya itu dididik di pasukan. Nah, saya ambil kuis ini. Ternyata itu kaget ya, seorang saya itu kolerisnya akut. Jadi ada 25 pertanyaan, itu 24 itu semuanya itu matching di koleris. Kemudian itu sulit banget tuh, dan saya nggak nyangka itu bakal jadi penginjil. Itu nggak nyangka gitu, dan bakal berkecimpung dalam dunia pelayanan itu nggak menyangka juga. Memang saya melayani sudah lama, tapi nggak fokus ke situ karena basic saya study itu di komputer, yaitu IT, dan lagi S2 di US itu sekretaris. Jadi berbeda banget dengan yang berhubungan dengan khotbah, pelayanan, dan teologi ya. Sekali lagi saya sudah melayani, tapi melayani yang gampang-gampang aja, kayak asyir, doa, gitu-gitulah. Ternyata tipe yang lain itu saya nggak ada. Sanguin cuma 2, melankolis itu ada setengah, pragmatis juga 0. Nah, orang yang seperti gini itu buat saya zaman dulu tuh itu nggak apa ya, maksudnya ya it's okay lah, this me gitu loh.
Cuma dalam pelayanan saya mengalami kendala. Ketika kita masuk dalam pelayanan, orang banyak nggak suka sama saya. Yang simpel aja, orang itu berpikiran saya itu jutek. Nah, kemudian tuh saya datang ke mentor saya itu nanya, kenapa sih begini ya? Susah banget. Gak bisa lah merubah karakter kita sendiri ya, susah. Apalagi merubah karakter orang, kata pimpinan saya. Kamu coba deh, apa yang kira-kira itu dominan diperkecil. Akhirnya kemarin itu beberapa hari yang lalu ya, saya melakukan kuis ini lagi. Di melankolis itu jawab 20 pertanyaan. Sama juga, mirip-mirip yang koleris kemarin ada 20 pertanyaan, 18 masih dominan. Flegmatis 2 dari 20. Ya, masih ada lah. Sanguin kayaknya 4 ya dari 20. Melankolis dari 20 itu ada 9 ya. Berarti setengah ya. Jadi saya sudah berhasil untuk menyeimbangkan sifat yang akut itu menjadi seimbang. Jadi kolerisnya walaupun itu akut banyak, tapi diimbangi dengan melankolis. Jadi ya bisa dengerin orang lah, konseling gitu loh. Itu sudah lama saya lakukan dan ternyata saya bisa menang dalam gelombang ini. Siapa di sini yang mau menang dalam gelombang? Tunjuk. Ya, kita sama-sama belajar ya, karena segala sesuatu yang terlalu berlebihan itu nggak bagus. Kalaupun memilih karakter sanguin yang banyak, akut itu juga nggak bagus juga. Jadi maunya kita itu tabungan emosi yang baik untuk diri kita dan baik untuk orang lain. Jadi kalau ini sudah diterapkan, saya percaya kita tidak mudah untuk bersinggungan dengan orang lain. Di dalam urusan gereja juga damai-damai aja, tidak bentrok sana, tidak bentrok sini. Ini sangat penting. Oke, saya sudah selesai dalam khotbah ini, tapi saya percaya Roh Kudus tetap berbicara atas diri kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Hamba-Mu sudah selesai, tapi hamba-Mu ini percaya Roh Kudus tetap bekerja dan mau aktifkan pelayanan malaikat 24 jam untuk tempat ini dan diimpartasikan dalam nama Yesus. Jiwa-jiwa digiring kemari berlipat-lipat banyaknya. Tuhan, Engkau memberikan kelimpahan untuk gereja GBI Sangkakala ini. Memberikan damai sejahtera sukacita untuk kami semua yang melayani. Dan sungguh suatu kebahagiaan buat hamba ini berada di tengah-tengah GBI Sangkakala ini. Tuhan, terima kasih untuk gelombang lawatan, gelombang yang semuanya positif, dan untuk gelombang-gelombang negatif hamba ini tolak dalam nama Yesus. Hanya gelombang positif yang bisa menyebar fokus dari GBI Sangkakala ini. Di dalam nama Yesus, amin. Diberkati oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih buat hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan, yang bagi firman Tuhan baik dalam bentuk pengajaran maupun ada firman Tuhan yang kita ambil. Terima kasih sekali lagi berkati baik dalam keluarga, kesehatan, pelayanan. Tuhan terus apapun yang menjadi pertemuan Tuhan selalu memberkati. Terima kasih. Dan saya kita akan memberikan persembahan saudara Yusuf Muhammad dan amin. Sambil berjalan persembahan kita akan pujian. Ada satu sobatku yang saya suka.
Tidak ada pengumuman. Oke, saya minta saudara Deborah untuk membantu ibadah ini nanti doa syafaat. Namun sebelumnya kita angkat pujian. Yang mengatakan bila kau izinkan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya undang kita berdiri semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat penyertaan kami pada sore hari ini Tuhan, sehingga kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Benar Tuhan Yesus, waktu yang terbaik untuk kami Tuhan Yesus. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau, bahkan yang telah memberitakan firman-Mu buat kami pada hari ini Tuhan. Berkati dia Tuhan setiap pelayanannya Tuhan, bahkan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan Yesus, kasih berkati kami. Apapun yang kami butuhkan Tuhan untuk mengembangkan gereja-Mu ini Tuhan, biarlah kasih berkati kami Tuhan Yesus, memperlengkapi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian, terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat sore hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami.
Saudara dan saudara nama Tuhan, marilah angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan pada saat sore hari ini. Tuhan akan memberkati kehidupanmu, Tuhan akan memberkati pelayananmu, Tuhan akan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaan dan juga pendidikan. Bahkan segala yang telah kau usahakan, Tuhan yang membuatnya berhasil. Tuhan pakai kau semakin naik bukan semakin turun. Tuhan akan kau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Kau akan menjadi terang Kristus. Kau akan menjadi berkat. Banyak jiwa diselamatkan dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu. Maka terimalah berkat Tuhan pada saat sore hari ini. Kasih karunia dari Allah Bapa, kita kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus akan selalu memberkati hidup kita mulai sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Kiranya kau memberkati aku. Bye.